Satpol PP, Kota Pekanbaru dalam razia yang digelar di seputar Kecamatan Sukajadi, Minggu 28 Mei dini hari. Sedangkan 8 orang lainnya diamankan petugas Polsek Sukajadi atas kasus narkoba dalam razia bersama ini. Sebelumnya, Kapolsek dan Camat Sukajadi mendapat laporan dari masyarakat Sukajadi. Dilaporkan masyarakat Sukajadi, aktivitas prostitusi, LGBT, dan narkoba semakin marak di wilayah itu. Membuat sebuah gerakan, Gus. Nah, gerakan ini tidak tersatu di satu tempat. Banyak peristiwa. Pertama, ada peristiwa di hotel. Terus kedua, party di klub. Ketiga, di kolam renang. Keempat, di panti kesehatan. Di kelima, sampai di gym. Ini nih, cowok-cowok yang kayak kepiting yang begini, yang lebar begini nih. Itu jangan dilihat sebagai maconya. Ternyata dia tulang lunak. Saya curiga justru kalau ada teman misalkan Pak Dery, bro, kita nge-gym yo. Gue curiga, sebagian karena 70% boleh didata saya riset sosial. Mereka itu penyimpan ini ya loh. Makanya saya bukan karena kurang makan, saya nggak mau diklaim bagian dari tulang lunak. Ketika badan kayak kepiting gede begini kan, tiba-tiba nyeleneh. Atau menyarankan hubungan seksual antara orang-orang dari jenis kelamin yang sama. Mereka melanggar hukum yang bisa didenda atau dihukum penjara hingga 7 tahun. Nah, itu pernah diterapkan oleh pihak kepolisian itu. Itu marak sekitar di tahun 2016, tetapi diserang Atas dasar itu. atas dasar azazi manusia, melemahlah kembali. Ini kan ormas-ormas keagamaan ya kan, seperti Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Persis dan lain-lain, itu kan harus membuat fatwa. Katakanlah kan gereja segala macam ya. Itu harus membuat fatwa menurut mereka. Oh ini hukumnya nggak boleh nih. Darurat haram segala macam kan gitu kan. Sehingga ini menjadi satu dasar hukum gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suhawi di channel Bandit Kota News. Berpikir ala bandit. Baru-baru ini ada pesta gay di daerah Jakarta Selatan yang kemudian sebagian besar diantaranya dilepaskan oleh pihak kepolisian. Entah mereka tertipu dengan gaya yang asli yang dilepaskan ini, ataukah karena ada jaminan bahwa mereka akan sembuh, ataukah karena ada permintaan dari keluarga sehingga mereka dilepaskan, ataukah takut justru nanti menggerayangi tahanan lain kalau mereka dimasukkan. Karena jangan sampai mereka bikin pesta gay di dalam penjara, bisa lebih gawat lagi itu. Hadir bersama saya Bung Aderi Sitompul, Tolong. ada Bung Biko, Halo. ada Bung Dedi Jaya. Ini para bandit, tapi saya jamin mereka bukan LGBT. Karena saya juga bukan LGBT. Jadi ekstrimnya begitu. Dan mereka ini sebenarnya kaumnya Nabi Lut yang dimurkai ada Allah, atau kalau dalam Alkitab Sodom dan Gomora yang juga ditenggelamkan oleh Allah. Artinya ya mereka ini sebenarnya kan sudah harus sadar dengan praktek-praktek yang begitu, ya kan? Dan yang harus lebih diwaspadai lagi, kalau dulu kita was-was
begitu punya anak gadis, ada anak laki berkunjung, kita was-was. Kalau sekarang mau laki mau perempuan Anda harus was-was. Apalagi kalau udah di kamar berduaan, ya kan, padahal walaupun sama-sama perempuan itu harus sering-sering diintip. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan berbahaya kayak gitu. Bung Diko, harus diapakan kaum-kaum kayak gini nih? Saya bingung karena gini Gus, soal kita dari secara teologis ya, keagamaan, mau agama apapun, mau paham apapun yang berkaitan dengan keyakinan terhadap Tuhan sebagai maha benar, tidak ada celah sedikit pun ya untuk mengasih peluang terhadap gerakan banci atau transgender. Ada dua sisi yang menarik, Gus. Banci secara sifat kejiwaan yang berorientasi seks ya. Kedua, ini masalah budaya banci yang Indonesia sangat besar tidak mampu menegaskan sebuah kebenaran. Ini bicara saya lebih umum ya, ini bicara budaya. Nah, pertama kita bongkar soal banci sifat secara orientasi seksual. Kenapa ini bahaya? Pertama di sini adalah bicara unsur kesehatan jiwa. Kita harus diakui, Gus, yang namanya penyimpangan-penyimpangan ini, mau banci, transgender, lady boy, siapa lagi? Bisa segala macam. Ini orang-orang sakit yang tidak teridentifikasi, dan negara pemerintah nggak mau hadir di sini, Bos. Nggak ada, gue. Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, nggak ada kok. Memang harus diapakan, kan harus diobati. Mereka merasa nggak sakit. Lah, justru itu. Yang namanya orang gila nggak ada yang ngaku gila, Gus. Jadi mereka ini sekelas orang gila. Ya. Oh, sakit jiwa lah. Sakit jiwa, dan pemerintah nggak hadir di sini. Karena apa? Pejabatnya banci, nggak punya sikap tegas, Bos, nggak jelas. Jadi ada yang banci karena orientasi seksual. Ya. Ada banci karena keberanian. Oh iya dong, sikap dong, mental. Nah di sini kami gitu ya sebagai pemerhati sosial budaya ini sangat berbahaya. Karena gini, awalnya ramenya masuknya budaya asing ke Indonesia ini soal transgender dan bebas nilai, apalagi kebebasan kebebasan berpendapat, pluralisme, apalagi genjer-genjer. Nah, genjer-genjer itu ya. Ini yang menyebabkan sublimasi bagi pelaku-pelaku penyimpangan. Dan hari ini masyarakat pun hari ini ambigu, Gus. Tidak berani bersikap ambil keputusan karena memang pemerintahnya pun diam. Nih, jujur ke saya nih, saya mungkin sedikit ngerti agama. Dalam semangat saya di sini, dimanapun ini ada dua tugas. Satu, soal amar ma'ruf, ya kan? Mengarahkan dia, bimbing dia ke yang benar. Kedua, nahi mungkar. Nah, nahi mungkarnya ini kita tidak boleh lakukan karena saya bukan aparat, nggak biasa menindak. Tapi saya sebagai bagian dari masyarakat, saya punya kewajiban untuk melakukan ukhuwah insaniyah. Ya, betul. Secara zohirnya sebagai manusia, dia adalah saudara saya, bagian saya. Tapi secara orientasi dan sifat, dia adalah musuh saya. Nah di sini, Gus, meletakkan kesulitannya. Karena begini, kenapa kita acak paling sulit menghadapi ini? Sebenarnya banci ini kalau dari budaya ya sudah lama ada. Cuman itu orang dulu terlokalisir dan dia menjadikan masyarakat marginal. Nah, ketika hari ini masa reformasi masuk kepada kebebasan pendapat dan ada kesetaraan, nah disinilah mereka sangat merajalela. Sampai dia mampu hari ini membuat sebuah gerakan, Gus. Dan gerakan ini tidak tersatu di satu tempat. Banyak peristiwa. Pertama, ada peristiwa di hotel. Terus kedua, party di klub. Ketiga, di kolam renang. Keempat, di panti kesehatan. Di kelima, sampai di gym. Ini nih, cowok-cowok yang kayak kepiting yang begini, yang lebar begini nih. Itu jangan dilihat sebagai maconya. Ternyata dia
tulang lunak. Saya curiga justru kalau ada teman misalkan Pak Dery, bro, kita nge-gym yo. Gue curiga, sebagian karena 70% boleh didata saya riset lagi sosial. Mereka itu penyimpan ini ya loh. Makanya saya bukan karena kurang makan, saya nggak mau diklaim bagian dari tulang lunak. Ketika badan kayak kepiting gede begini kan, tiba-tiba nyeleneh. Nah, coba saya mungkin apa saya subjektif salah, mungkin teman-teman gimana pendapat ini? Udah nggak bener ini. Jadi tulang lunak ya. Tadi yang disebut tulang lunak itulah ya. Trump itu kan baru-baru ini mengatakan bahwa dia hanya mengakui 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Warga negara. Ya kan? Dia tidak mengakui yang jenis-jenis LGBT lah. Ya. Kayak gitu. Bahkan dikeluarkan dari Warga negara. dari apa namanya, yang jadi tentara, dikeluarkan dari ketentaraan saya bilang, karena ini merusak. Ya. Kayak gitu. Ya kan? Merusak keberlangsungan hidup umat manusia di satu sisi, ya kan? Yang kedua, merusak tatanan nilai. Ya kan? Dan yang ketiga, ya kan? Ini ya merusak selera. Ya kan? Ya kan? Kayak gitu. Kita lihat ya, oh ada yang cantik, ya kan? Itu kan selera kita kan. Tiba-tiba lewat yang tulang lunak. Itu kan rusak selera kita itu. Gimana? Ya, itu tadi kan, ya seperti tadi Gus Soy sampaikan, ini memang dari zaman Lut sudah terjadi, dan juga dari zaman Lut itu disebut dengan fahisyah. Nah, kemudian ada terjadi permintaan agar mereka diazab. Nah, sekarang katakanlah di Indonesia bukan diazab, tapi minta dilegalkan. Dilegalkan, kurang ajar itu. Itu contohnya seperti di Thailand gitu loh. Oh ya. Ya, itu sudah berapa kali diprogramkan dan mereka usahakan memasuki wilayah tertentu untuk bisa mengorbitkan supaya ada kesetaraan gender tadi. Berarti ada agendanya, iya, makanya tadi saya bilang tadi tulang lunak tadi itu memang sudah jadi rahasia umum. Oh iya. Nah, dengan metode banci itu kan kalau kita bilang zaman dulu ketika kita mengenal masuk salon, ada tuh banci ya, untuk ngapain salon. Nah, mulailah ada grepe-grepe dikit ya kan, gratis lah orang gitu kan. Nah, kalau kita lihat lagi terjadinya banci di kalangan artis, itu jadi trender juga, jadi figur ya. Jadi figur. Jadi kalau pingin tenar, maka berlagaklah menjadi banci. Mulailah belajar melambai-lambai, akhirnya jadi lambai betulan. Karena secara kejiwaan terikut. Kasus-kasus homoseksual yang terjadi pada anak-anak di bawah umur ini perlu penanganan yang luar biasa. Karena apa? Sudah terbukti korban homoseksual ketika dia menanjak dewasa, dia akan mencari korban lagi. Pertama karena dendam, kedua karena sudah terjadi penyimpangan seksual yang lambat laun menjadikan dia terobsesi, kan bahaya. Nah itu tadi. Nah kemudian yang menjadi persoalan berikutnya adalah LGBT yang kita sampaikan ini tidak hanya kepada persoalan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ada yang biseksual, ada yang bisa sama laki-laki dan bisa sama perempuan. Satu contoh, itu terjadi di Polda Sumatera Utara, mantan Wadir Krimsus, kemudian juga mantan Kapolres Labuan Batu, yang akhirnya dipecat. Gara-gara bisa dibuktikan dia pelaku biseksual. Punya istri tetapi punya pasangan laki-laki. Wah, itu kan kasihan istrinya itu kan. Nah, bukan menang banyak psikologis. Ya, kalau psikologis si pelaku ini, si laki-laki ini ya menang banyak. Sama istri dia bisa, sama laki-laki dia bisa. Nah, umumnya berdasarkan beberapa pembicaraan saya dengan beberapa ahli psikologi yang menjadi suami dan memiliki istri, tetapi ketika dia berhubungan seksual dengan laki-laki, dia menjadi perempuannya. Saya pengen tahu soal budaya hukumnya itu. Gimana hukum konstitusi kita tentang itu? Ya, konstitusi kita kan melarang dan belum ada mengajukan legalisasi
Bos, setiap Yang ada namanya- penggerbekan, setiap ada penangkapan, Itu dia. ada bukti, semua nggak ada sanksi kok. Bebas-bebas saja. Kayak kemarin 43 orang bebas loh, dipulangkan. Iya, Nggak yang, ada sanksi. yang ditangkap 56 orang. Ya, 53 dilepaskan. siapa yang bancinya? Nah, yang ya itu kan Aparatnya. kalau kita ini kan kalau kita katakan aparatnya banci ya, aparatnya mikir kalau dimasukkan dalam sel semua. Bayang nggak lo? Kebayang nggak? Bisa nggak kita bayang? Malah main di dalam. Malah main di dalam. Malah main di dalam. ditaruh di sel perempuan bahaya lagi. Bahaya lagi. Di dalam sel laki-laki bisa-bisa seluruhnya itu diperkosa sama mereka. Badannya besar-besar loh. Oh iya, juga mereka. Baru terpelajar dan mereka punya istri juga kan gawat. Terpelajar, rata-rata ekonominya bagus. Oh, bagus. Iya. Ya kan, cuma memang ya tulangnya aja lunak. Ada juga guru kan gawat. Guru. Iya. Karyawan swasta yang paling banyak 48 orang ya kan. Itu jadi ya. Jadi fenomena itu memang ternyata sudah juga memasuki aparatur penegak hukum. Bahkan TNI Angkatan Darat juga pernah terjadi. Terpapar juga sehingga dilakukan pemecatan tegas gitu loh. Di kepolisian juga kemarin, cuma memang tidak diekspos gitu loh. Gimana kalau kita ikut dengar dan teliti-teliti dapat barang itu. Nah itu kejadian. Karena gitu loh. karena bahaya ketika orang yang terjangkit LGBT itu punya power. Nah, itu bisa lebih mudah misalnya melakukan abuse of power terhadap lingkungannya, orang sekitarnya kayak gitu. Dan sebenarnya kan kita ini saya masih ingat waktu saya masih inilah ya, kan tidak pernah ada masalah dengan LGBT. Dan belakangan itu kan yang kita permasalahan ketika ini menjadi gerakan. Menjadi gerakan itu mereka mempromosikan diri, mereka bikin pesta-pesta, ya kan, bikin pertemuan-pertemuan terbuka, ya kan, bahkan barangkali menggalang, menggalang kan, ya gitu. Jadi bukan hanya ini. Kalau urusannya dia LGBT untuk dirinya sendiri, dia sadar dia sakit, cuma mungkin takut untuk berobat kan, ya gitu kan, itu. Tapi begitu mereka ini merasa benar, ya kan, mereka mengajak orang lain untuk sakit, nah ini kan bahaya. Dad, gimana Dad? Iya, kalau dulu kan kita kenalnya ya kayak banci, Bencong gitu ya. Tapi kan itu komunitasnya juga kan terbatas ya. Karena dianggap itu hanya inian sosial saja. Kelainan. Ya, kelainan hormon. Kelainan hormon kayak gitu-gitu, sehingga kita agak mewajarkan kan gitu ya, mewajarkan. Yang bahaya kan ketika ini menjadi sebuah gerakan. Kalau menjadi sebuah gerakan harus diwaspadai. Apakah ini ada infiltrasi dari agen global untuk merusak moralitas bangsa, kan gitu kan? Nah, sementara yang kita sayangkan di sini adalah di negara kita ini kan hukumnya terkait dengan LGBT ini belum terang. Belum terang. Kita masih dugaan kita masih berpaku pada wilayah moral. Masalah tergantung kepada keyakinan agama kita masing-masing. Bahwa betul kata tadi bahwa setiap agama tentu melarang. Nah, kalau kita merujuk ke agama masing-masing tentu caranya berbeda-beda kan? Penanganannya gitu, atau kasih hukumannya pun akan berbeda-beda. Kan gitu kan? Nah ini yang belum diputuskan sama negara kita ini. Nah, LGBT ini sebagai sebuah gerakan terlarang atau tidak, atau diabaikan. Sehingga tadi kita masuk lagi wilayahnya, ini masih wilayah gray area, abu-abu. Nah, sehingga tindakannya juga kan nggak jelas, Bos. Kalau memang itu melanggar hukum, jelas dong. Mau 53, mau kan bisa aja, taruh aja mereka di satu pulau. Ya pertanyaannya itu, kan tidak jelasnya itu, mereka ini didefinisikan orang sakit atau orang sehat? Iya. Ya kan? Orang sakit atau orang yang perlu dikasihani? Betul, ya kan? betul. Kalau sakit kan, misalnya kita mendefinisikan ini sakit, berarti kan harus negara intervensi untuk dia diobati. Iya. Ya kan kayak gitu. Kalau orang sehat, ya kan, asumsinya dia melakukan kejahatan atau tidak? Iya. Ya kan, menjadi kejahatan ketika dia misalnya taruhlah tiba-tiba berbuat tidak senonoh kepada orang yang bukan ya tidak
tidak sama dengan mereka. Tidak sama dengan mereka. Kayak gitu kan. Itu baru menjadi kejahatan. Nah, tapi ketika misalnya mereka bikin pertemuan, kumpul-kumpul, ya kan, bikin sebuah gerakan dan sebagainya, ini memang perlu penelaahan yang lebih mendalam menurut saya. Jadi itu Gus, makanya saya bilang kita masih di wilayah hukumnya ini gray area. Kalau kita udah tetapkan misalnya kayak tadi ya, bahwa LGBT itu adalah hal yang tidak boleh, dilarang. Hukumannya jelas. Seperti katakanlah bicara yang normal lah. Soal perzinahan itu kan jelas. Kan gitu kan? Nah ini kan LGBT ini belum, Bos. Ada nggak coba nanti ditelusuri? Kalau misalnya ada kan bisa diterapin. Bisa aja penjaranya dibikin satu-satu aja, Bos. Kalau dalam rangka rehabilitasi di Undang-Undang KUHP yang baru itu nggak ada hukuman bagi pelaku homoseksual dan makanya, lesbian. Kan kalau bicara tentang keyakinan masalah perzinahan waktu itu sempat dimasukkan ya, dia dengan setara perzinahan kemudian setara hubungan seksual sesama jenis, tetapi batal disahkan. Disahkan. Berarti kan kuat itu. Kuat gitu loh. Berarti kuat ini harus bisa dikriminalisasi. Artinya kan gini loh, kalau berpatokan kepada keyakinan agama kita, ya kan agama. Saya hampir semua agama lah mungkin kan. Ini kan jelas tindakan kejahatan. Mau tadi kemarin kita yang dulu kita toleran. Kan gitu kan. Kalau ini sudah disepakati ini adalah tindakan kejahatan, maka harus ditangani. Ditanganinya memang kalau dia sakit ya udah dianggap itu sakit. Karena misalnya perbedaan hormon segala macam ya berarti harus dicarikan, harus direhabilitasi. Ketika ini menjadi sebuah komplotan, sebuah gerakan, ya kan? Nah ini harus ditangani secara hukum. Apa dikebiri? Ya bisa dikebiri kan gitu kan? Jadi di dalam Undang-Undang KUHP yang baru itu ya disebut dengan kehidupan heteroseksual, tetapi tidak bisa aparat penegak hukum seperti polisi melakukan penangkapan langsung kalau tidak ada laporan, aduan dari keluarganya, atau keluarga korban terdekatnya, atau korbannya. Sulit berarti ya? Sulit. Itu. Jadi kan yang bisa kita bayangkan misalnya ketika yang model-model bisek ini, ya kan, misalnya di atas dasar hubungan suami istri misalnya kan, nah, dia melakukan sodom kan, kayak gitu, ya kan, bisa saja istrinya tidak bisa nolak kan karena suami dan sebagainya, kayak gitu. Salah satu pelindungnya ya mereka kembali ke ajaran agama kan, ya gitu. Dan menjamin misalnya ketika suami istri misalnya suaminya melakukan perilaku seks menyimpang itu bisa melaporkan. Bisa. Oh bisa ya. Bisa. Itu terjadi di tadi yang saya sebutkan, yang di Labuan Batu tadi, Kapolres Labuan Batu inisialnya MD. Kemudian terakhir Wadir Krimsus di Polda di Polda Sumatera Utara itu diadukan oleh istrinya. Gini Gus. Kita kembali kepada pondasi awal kita berbangsa bernegara dengan meletakkan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bahwa ini adalah sebuah sistem nilai yang berlaku di tanah Republik Merah Putih. Kenapa saya mengajak ini kembali kepada berbudaya budi pekerti? Karena disitulah sublimasi Indonesia ketika berperilaku secara personal maupun individu maupun secara komunal atau bermasyarakat atau bernegara. Nah, di sini saya melihat gara-gara demokrasi kebablasan pasca reformasi ini, bayangkan kita seluruh nilai dari luar kita reduksi mentah-mentah. Kita dijadikan sebuah kajian, analis segala macam atas dasar nama HAM dan demokrasi. Di sini Gus kebablasannya. Kenapa kita kembali lagi? Mari kita gerakan lagi berbudaya budi pekerti. Karena kalau ini rusak Gus, ini pagar. Kalau ini dirusak dengan agen-agen yang tadi tuh, agen-agen pluralisme, agen-agen ham-ham kebablasan, agen-agen demokrasi yang pernah dikatakan oleh Freud bahwa ketika ada support suntikan dana global, kalau kita seandainya mengasih regulasi ruang untuk ada sponsor-sponsor untuk untuk kaum pelangi ini bahaya. Saya yakin mereka tidak mampu masuk secara konstitusi, tapi mereka masuk melalui culture karena mereka punya sublimasi dengan
Ajasi nggak jelas itu. Jadi di dalam ketentuan undang-undang pornografi itu di Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 itu jelas disebutkan setiap tulisan atau presentasi audiovisual termasuk lagu, puisi, film, lukisan dan foto-foto yang menunjukkan dan atau menyarankan hubungan seksual antara orang-orang dari jenis kelamin yang sama. Mereka melanggar hukum yang bisa didenda atau dihukum penjara hingga 7 tahun. Nah, itu pernah diterapkan oleh pihak kepolisian itu. Oh, iya, Itu marak tuh sekitar di tahun 2016 tetapi diserang Atas dasar itu. atas dasar Ajasi. hak azazi manusia. Melemahlah kembali penegakan Jadi- hukum jadi mereka penggunaan pornografi tadi. Kita bingung bos, Ya. negara bapak demokrasi dan pelopor kebebasan aja Amerika, ketika presiden melakukan pidato pertama pelantikan, dia sangat tegas gitu loh, mengembalikan kembali nilai lama, nilai awal, nilai Maksudnya murni. Presiden Nah, Trump ini. Trump ya, Iya. masa kita kalah sama kelompok liberalis gitu loh. Itu dia. Kita malu bos, Indonesia yang katanya berbudaya budi pekerti ini mana penindakannya? Ya. Nah, apakah kejadian yang kemarin itu Polda Metro Jaya itu akan menerapkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 itu? Kita lihat tentang pornografi. Iya. Karena di KUHP Nggak ketemu kan? Tidak ketemu kecuali terjadi terhadap anak. Iya berarti kan ini tantangan bagi ormas-ormas keagamaan. Iya. Apakah ormas keagamaan ini memandang LGBT itu adalah hal yang lumrah atau hal yang dilarang? Iya. Ini kan harus tegas ormas-ormas juga. Atau itu merupakan suatu budaya. Atau itu merupakan suatu Yang budaya. ada di Indonesia. Ini kan ormas-ormas keagamaan, ya kan seperti Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Persis dan lain-lain. Itu kan harus membuat fatwa. Gereja, Katakanlah kan gereja segala macam ya. Itu harus membuat fatwa menurut mereka. Oh ini hukumnya nggak boleh nih. Darurat haram segala macam kan gitu kan. Kalau- Sehingga ini menjadi satu dasar hukum gitu loh. Kan Nggak simpang siur. kan begini. Di Jawa itu ada istilahnya gemblak ya. Gemblak itu apa namanya? Pasangan sesama jenis. Ya, kayak gitu. Sebenarnya masyarakat kita itu permisif sebenarnya. Permisif itu artinya bisa menerima soal LGBT itu. Tapi menjadi persoalan ketika ini menjadi gerakan. Karena itu secara sengaja mau merusak sendi-sendi masyarakat. Iya betul. Itu. Nah, ini sebenarnya yang berbahaya, terutama bagi orang tua yang punya anak ya kan, apalagi anak gadis, anaknya masih pemuda lah ya. Itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Apalagi dengan misalnya sekarang gadget, informasi yang sangat mudah diakses kan. Ketika mereka menjadi gerakan, mereka sangat mudah misalnya masuk melalui itu. Melalui Aplikasi. konten, game, Tapi nauzubillah min ya dzalik. itu. Aku ya pernah menemukan di tempat tertentu lah ya, anak-anak SD, anak SMP yang tidak memahami Ya, itu udah mulai masuk dari situ juga. ya artinya pada titik ini Komdiji pun harus lebih ketat. Ya. Ya kan kayak gitu. Pemirsa, kita ini tidak jelas mendefinisikan LGBT ini orang yang sakit atau orang yang sehat. Berangkat dari titik itu, maka regulasi kita juga tidak jelas bagaimana memperlakukan mereka. Betul bahwa sesungguhnya masyarakat kita ini bisa saja menerima LGBT di tengah-tengah mereka, tapi kita tidak bisa mentoleransi ketika mereka menjadi gerakan. Kenapa? Karena itu berbahaya, terutama bagi anak-anak muda yang masih sangat rentan belajar, karena mereka bisa menjadi mangsa, bisa jadi korban tipu daya melalui berbagai sarana dan prasarana seperti alat telekomunikasi, gadget, dan seterusnya. Karena itu, kejadian semacam ini
pesta-pesta LGBT dengan berbagai modus dan kedoknya, menurut saya harus diberantas. Karena itu merupakan gerakan yang boleh jadi disponsori oleh pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja mau merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa kita dan sendi-sendi umat beragama. Sekian Bandit Kota News, sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banci.